Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Segenap dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya dan agama, namun harus tetap dalam satu ikatan, yaitu NKRI, tanpa melihat perbedaan. Hal ini yang membuat sikap toleransi dan tidak memaksa kehendak diri sendiri harus diterapkan agar terjalinnya persaudaraan antar berbagai pemeluk agama. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim dalam acara webinar pentingnya keberagaman Indonesia yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Februari 2020 lalu mengatakan, Indonesia, negara yang multi budaya ini, diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Sang Pencipta, bukan untuk ditawar, melainkan diterima sebagai rahmat dan kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, hadirin, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami memaparkan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Pentingnya Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Multi Budaya. Sebagai pijakan pembahasan, mari kita dengarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 77 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqq. La taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'u wala tattabi'u ahwa'ahum qad dallu min qabl.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah telah melarang ahli kitab untuk bertindak berlebihan dan melampaui batas di dalam agamanya, sebagaimana yang nenek moyang mereka dahulu lakukan. Apalagi menyesatkan, hanya mengikuti hawa nafsu yang buruk serta meninggalkan hukum syariat. Hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang harus menjadi sebuah kesepakatan tentang sebuah moderasi beragama, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita untuk tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Hal ini penting untuk difahami agar setiap orang dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, tidak berlebihan dalam beragama, namun tidak berlebihan dalam menyepelekan agama. Yang perlu kita ketahui bersama hadirin, bahwa moderasi beragama memiliki prinsip adil dan berimbang. Hadirin rahimakumullah, kenyataan di kehidupan berbangsa kita tidak sedikit muncul peristiwa yang mengancam keutuhan persatuan bangsa yang berlatar belakang agama. Di antaranya, di tahun 2021, meledakan bom terjadi di gereja Katedral Makassar yang mengakibatkan 20 orang sedang beribadah mengalami luka-luka. Tentu ini akan menimbulkan konflik terhadap kelompok agama lain. Inilah contoh konkret dengan dalih jihad agama. Seseorang tega melakukan hal tersebut. Tak jarang anak-anak menjadi korban peledakan bom tersebut. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya moderasi telah lama dikenal dalam sejarah umat manusia. Ada konsep Medan Agan pada masa Yunani kuno, ada konsep wasatiyah dalam Islam, ada konsep Zongyang dalam Konghucu, ada konsep Madhyamika dalam Hindu, serta ada konsep Majjhima Patipada dalam Buddha. Yang keseluruhannya selalu ada ajaran jalan tengah dengan mengedepankan keseimbangan. Lalu hadirin, bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks NKRI? Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min
wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Wahbah As-Suhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa satu substansi yang tercakup dalam ayat tersebut adalah persamaan derajat, interaksi sosial, dan amal soleh. Keberagaman adalah sunnatullah dan sebuah rahmat dari Allah. Tujuannya agar saling mengenal, saling berbagi, saling tenggang rasa, dan hanya takwa yang membedakan derajat seseorang di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, maka ada beberapa cara yang harus dilakukan agar moderasi beragama tumbuh subur dan menjadi keberkahan tersendiri. Di antaranya, Pertama, penguatan moderasi beragama harus diselipkan dalam mata pelajaran melalui hidden kurikulum seperti etika berbicara dan berbahasa dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kedua, bahwa pusat kajian moderasi beragama secara berkesinambungan. ketiga, Membuat media sosial, media cetak atau buku yang membahas tentang moderasi beragama. Hadirin rahimakumullah, maka marilah kita satukan perbedaan antar agama, ras, suku dengan bersolawat bersama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, pertama, dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan, kemajuan